Ya Pak. Saya mulai ya. Halo. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, teman mahasiswa semuanya. Tema webinar saya adalah peran pastoral dalam pertumbuhan iman. Ayat 1 sampai 3. Dubbing kayaknya, dubbing Pak. Baik, bab pertama masuk ke dalam pelayanan pastoral, seorang gembala bukan sekedar jabatan yang melekat seseorang yang diangkat oleh suatu organisasi, melainkan juga panggilan Allah yang memiliki tanggung jawab besar, baik itu secara moral maupun secara spiritual, karena Allah sendirilah yang menetapkannya. Oleh sebab itu, seorang gembala untuk menyadari akan posisi tersebut, sehingga dalam pelayanannya ia bukan hanya mengetahui tanggung jawabnya, namun perlu juga dapat mengerti, dapat mengerjakannya dengan benar. Perlu adanya hikmat dan pimpinan dari Allah dalam mengerjakan tugas tersebut. Pola hidup dan karakter seorang gembala dalam menjalankan pelayanan pastoral sangat mempengaruhi kehidupan jemaat, dan seorang gembala juga merupakan pengatur yang berdiri di hadapan untuk memimpin, mengatur, mengarahkan dengan praktek. Artinya keteladanan ini menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam kehidupan rohani jemaat. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip penggembalaan dan juga pola dalam penerapannya di dalam pelayanan itu sendiri. Bab 2 isi. A. Pengertian pastoral atau penggembalaan. Pastoral berasal dari bahasa Latin yaitu pastor yang berarti gembala. Pastor merupakan satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada yang dipercayainya selaku gembala. Gembala bertanggung jawab mengajar, menuntun, dan memimpin. Ketiganya tidak terpisahkan, melainkan menyatu dan tersinergi dalam sepanjang kegiatan pastoral seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam menggembalakan muridnya. B. Peran pastoral menurut 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 4 ditujukan kepada semua orang percaya atau jemaat, tapi pasal 5 ayat 1 sampai 4 khususnya bagi para pekerja Tuhan atau penatua. Ada beberapa hal yang mendasari Petrus menuliskan hal ini kepada penatua. Yang pertama, sebagai sesama hamba Tuhan atau teman penatua ayat 1, Petrus adalah saksi penderitaan Kristus sebagai rasul karena Kristus, pasal 5 ayat 1. Hal ini penting jika tidak dorongan atau motivasi yang diberikan kepada orang lain akan menjadi hampa jika tidak pernah mengalaminya. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Semua yang Petrus alami bukan teori, tetapi pengalaman nyata selama hidup bersama dengan Yesus dan mengalami penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Yang kedua, kesadaran bahwa orang yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak bukan hanya sebagai orang beriman, tapi juga sebagai hamba Tuhan yang menderita demi umat karena Kristus. Menggembalakan umat Tuhan sesungguhnya adalah pelayanan Tuhan Yesus yang ia seringkan kepada para gembala jemaat. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yesus mengulang sampai 3 kali perkataan gembalakanlah domba-dombaku. Pernyataan tersebut ditujukan secara langsung kepada Petrus yang menurut pengakuannya bahwa ia mencintai Yesus lebih dari semuanya yang ada pada saat itu.
Kisah tersebut menunjukkan bahwa tugas gembala hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul mengasihi Yesus. Dalam bagian ini dapat dilihat bagaimana Petrus memberikan nasihat kepada penatua ini. Nasihat adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dalam bagian ini diterangkan ciri khas seorang gembala. Yang pertama, sukarela. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2, bagian awal kalimat menyatakan bahwa gembala harus melayani secara sukarela dan bukan karena paksaan. Kalau kita melihat di bagian lain, Yesus melarang murid-muridnya untuk melaksanakan tugas pelayanan seperti yang dilaksanakan oleh para pemimpin yang ada pada saat itu. Yesus memberikan suatu perbandingan yang kontras kepada murid-muridnya untuk menolong mereka mengerti sikap yang tidak boleh dan yang harus mereka miliki. Dia mengatakan pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tugas penggembalaan adalah tugas yang berat jika tidak dilaksanakan secara sukarela. Sehingga jika seorang gembala melayani tidak dengan sukarela, maka mereka tidak akan bertahan menunaikan tugas yang berat itu. Sukarela bukan karena keinginan sendiri, tetapi harus didasarkan kepada kehendak Allah. Dalam ayat tersebut dituliskan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. M. Bonstom mengatakan, gembala harus sadar bahwa ia tidak bertindak atau berbicara atas kuasa sendiri, tetapi hanya atas kuasa gembala yang baik. Hal itu memberikan keberanian dan kasih yang tulen dari sang gembala. Seorang gembala mampu melaksanakan pelayanan secara sukarela, karena ada kesadaran bahwa Allah yang empunya pelayanan itu akan memberikan kemampuan dalam setiap situasi, kondisi yang diperhadapkan dalam pelayanan penggembalaan. Yang kedua, pengabdian diri. Pengabdian diri bukanlah berarti menolak uang atau materi dalam pelayanan, tetapi penekanannya bukan pada tujuan uang atau materi, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Titbal mengatakan, dan bila keadaan menjadi sulit dan tugas itu agaknya tidak mendatangkan imbalan apapun, mereka harus ingat bahwa mereka tidak bekerja untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi untuk Gembala Agung yang kelak akan membalas mereka dengan imbalan yang lebih berharga daripada apapun yang ditawarkan dalam kehidupan ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 dijelaskan bahwa salah satu ciri gembala yang baik adalah menggembalakan kawanan domba Allah atau jemaat bukan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mengabdi kepada Allah berarti meyakini bahwa orang percaya adalah milik Allah melalui penebusan. Konsekuensinya dituntut melayani dan mengabdi kepada Allah melalui hidupnya. Tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Mengabdi kepada Allah yang telah menebus tersebut dijabarkan dan diwujudkan dengan melayani kepada sesama. Setiap orang yang telah percaya dituntut belum saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga, rendah hati. Dalam 1 Petrus 1 Petrus kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dalam bagian awal ayat tersebut terdapat perintah bagi seorang gembala untuk tidak memerintah jemaat yang digembalakan. Memerintah di sini mengandung makna otoriter atau dengan kekerasan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan jika seorang gembala memiliki kerendahan hati. Gembala seharusnya menunjukkan sikap lemah lembut dan kooperatif. Walaupun kapasitas seorang gembala adalah sebagai pemimpin, tetapi gembala tidak boleh memimpin secara diktator. Para gembala selain sebagai pemimpin, mereka juga adalah pelayan, sehingga gembala adalah pemimpin yang melayani. Berbeda dengan pemimpin dalam dunia sekuler. Yang keempat, memberikan teladan yang baik.
Kalimat terakhir dalam 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ungkapan ini ditujukan kepada orang-orang yang akan menggembalakan jemaat agar mereka menjadi teladan yang baik bagi kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang percaya betapa pentingnya menjadi teladan itu. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Ia berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Tuhan Yesus menjadi teladan dalam seluruh kehidupannya, bukan sebagian, sebab seluruh hidupnya tidak bercela. Menjadi kemutlakan bagi seorang gembala atau pelayan jemaat untuk menjadi teladan. Gereja harus membuktikan hasil pelayanannya secara konkret. Gereja adalah tempat bagi jemaat untuk digembalakan menjadi manusia Allah yang layak masuk kerajaan sorga sebagai anggota keluarga Allah. Anggota jemaat akan selalu mengamati kehidupan gembalanya, sehingga jika mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan memberikan komentar atau kritikan. Rix mengatakan bahwa Allah menghendaki agar pendeta dan anggota keluarga memberikan keteladanan yang baik sehingga jemaat bisa mengikuti keteladanan tersebut. Orang akan lebih mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh gembala jemaat daripada ajarannya. Anggota jemaat akan mengamati kehidupan gembalanya, bahkan mengkritiknya, sehingga satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh gembala dapat menjadi teladan yang baik terhadap anggota jemaatnya. Kesimpulan, dalam tugas penggembalaan, gembala harus menyadari tanggung jawab untuk memberi makan dombanya dalam hal menyampaikan firman Allah yang murni, serta memimpin mereka sesuai dengan firman Allah, serta melayani jemaat bukan karena terpaksa, sehingga gembala dapat menjadi teladan bagi domba-dombanya. Berikutnya, mau menempatkan diri sebagai seorang hamba, yaitu melayani jemaat, serta memiliki kerelaan hati untuk mengabdi tanpa pamrih, dan rela berkorban dalam melakukan pelayanan-pelayanan demi kepentingan jemaatnya. Sebab penggembalaan bukan sekadar tugas jawatan gereja, melainkan panggilan Allah yang harus digenapi dan dilakukan dengan benar. Dalam pelaksanaan penggembalaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan Alkitab, sehingga pelaksanaan tugas penggembalaan tidak hanya bersifat praktis, melainkan juga sesuai dengan doktrin Alkitab. Dengan demikian, pertumbuhan iman jemaat dapat direalisasi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah presentase dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.